Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang puisi lama atau syair. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Zahratun Nisa dengan NIM 001, Firda Zulfarahma dengan NIM 002, Andini Mayangsari dengan NIM 022. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syair menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syair merupakan puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Orang yang membacakan syair atau pembuat syair disebut penyair atau pujangga. Syair seperti dalam pengertiannya adalah bentuk yang terikat, sehingga ia mempunyai aturan-aturan tersendiri. Sedangkan pengertian umum puisi lama atau syair, puisi lama adalah karya sastra dalam bentuk puisi yang masih dikaitkan dengan aturan standar tertentu dalam penciptaannya. Aturan dikaitkan dengan kata-kata, kalimat, bait, rima, dan ritme. Untuk syair itu sendiri adalah karya sastra yang berasal dari budaya Arab. Setiap ayat-ayat terdiri dari 4 baris dengan rima a. Biasanya puisi berisi cerita di mana ada pesan untuk memberikan saran. Syair adalah puisi lama yang dipakai untuk melukiskan hal-hal yang panjang, contohnya tentang sebuah cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. Syair merupakan puisi yang berlari 4 tiap bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Jadi, syair memiliki ciri dan unsur yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Syair adalah karya sastra yang sangat puitis, syarat makna, dan memuat nilai-nilai yang kuat. Syair sebagai hasil karya sastra lama berisi cerita yang disusun dalam bentuk rangkaian bait-bait yang terikat oleh jumlah baris dan sajak, maka syair tergolong pula kepada bentuk puisi naratif. Kemudian asal-usul syair. Istilah syair berasal dari bahasa Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang terbentuk dari pengaruh kebudayaan Arab. Di Indonesia sendiri, syair dibawa oleh orang Persia bersama dengan masuknya ajaran Islam. Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negara Arab. Syair dikenal berdasarkan ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara. Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Pasai Aceh tertanggal 1297 Masehi. Sedangkan syair berbahasa Melayu yang tertua adalah syair pada Prasasti Minye 7 Aceh tertulis tahun 1380 Masehi. Untuk yang selanjutnya, ada karakteristik dari puisi lama, yaitu syair. Yang pertama, disediakan dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, puisi ini disebut atau termasuk sastra lisan. Kemudian yang kedua, sangat dibatasi oleh aturan seperti jumlah baris dalam bait dan juga jumlah suku kata. Yang ketiga, ini merupakan puisi rakyat yang namanya itu tidak diketahui. Dan karakteristik yang terakhir yaitu warisan sastra Melayu kuno. Selanjutnya ada kriteria syair. Nah, di sini ada 2 yaitu bahasa dan juga gagasan. Bahasa yang digunakan dalam syair itu biasanya bahasa Melayu ya. Ini dikarenakan syair ini tergolong sebagai puisi lama. Nah, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang digunakan dalam syair ini haruslah indah dan membuat hati itu bisa tenang. Jadi, bisa berupa bahasa kiasan di dalam syair itu. Selanjutnya ada gagasan. Nah, gagasan syair ini berperan sebagai salah satu unsur batin penulisannya. Gagasan dalam sastra dianggap sebagai fakta atau sebuah kebenaran. Penamaan ini dilandasi oleh penggunaan gagasan yang benar-benar pernah terjadi dan harus diterima sebagai kenyataan. Nah,
Kriteria syair sendiri juga ada keseimbangan, sajak, imajinasi. Nah, keseimbangan ini di dalam syair berbentuk pengulangan bunyi yang sama pada setiap akhir bait pada keseluruhan syair. Jadi, bentuk keseimbangan di dalam syair ini yaitu pola iramanya atau musikalisasinya dalam puisi syair tadi. Selanjutnya ada sajak. Nah, sajak ini merupakan kata akhir dari sebuah bait syair. Nah, bait syair termasuk huruf-huruf hidup atau berharakat, dan termasuk pula huruf hidup sebelum sukun pertama. Selanjutnya ada imajinasi. Nah, dalam syair yang dimaksud dengan imajinasi yaitu daya khayal yang dikembangkan dari kenyataan dan pengalaman. Pembentukan imajinasi ini tidak serupa dengan kenyataannya sesungguhnya. Penciptaan imajinasi yang didasarkan pada intuisi penulis yang mengacu pada perasaan pribadinya sendiri. Selanjutnya ada unsur intrinsik syair. Nah, di sini ada 4, yaitu tema, perasaan, nada, dan juga amanat. Nah, tema itu merupakan ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada para pembaca. Jadi yang pertama itu kita dalam penulisan puisi lama syair ini harus memilih tema yang cocok terlebih dahulu agar kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi yang kedua ada perasaan, suatu yang ingin penyair utarakan atau ungkapkan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Jadi di sini penyair itu bebas mengutarakan perasaannya sendiri dalam menulis. Jadi misalkan perasaannya itu lagi galau seperti itu, jadi penulis ini bisa menuliskan apa yang ada di hatinya dan menjadikan itu sebagai puisi lama, itu syair. Selanjutnya ada nada, yaitu suatu intonasi atau juga penekanan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasihati, bergurau, bergembira, mengkritik, berbelas kasihan, serta sebagainya. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Jadi di setiap puisi ini terdapat amanat. Terdapat beberapa amanat yang dapat menasihati yang mendengarkan atau yang membacanya. Itu. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Nah, di sini ada 4. Yang pertama latar belakang kehidupan penyairnya, pendidikan penyair, latar belakang budaya dan sosial, dan juga yang terakhir ada adat atau juga kebiasaan masyarakat setempat. Ciri-ciri syair. Yang pertama, syair ini terdiri dari 4 baris. Nah, pada umumnya syair biasa itu terdiri dari beberapa bait. Namun setiap baitnya itu harus terdiri dari 4 baris. Jadi sama ya. Jadi seperti itu. Baik, dari tiap baris ini terdiri dari 4 sampai 6 kata. Selanjutnya tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, suku kata itu jumlah gabungan 1 atau lebih huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Yang keempat, semua baris adalah isi. Berbeda dengan pantun, kalau pantun itu memiliki sampiran di 2 awal barisnya. Nah, kalau syair ini terdiri dari isi dalam 4 barisnya. Ciri-ciri syair inilah yang membedakan dengan pantun dan puisi lama lainnya. Tiap baris dalam syair ini biasanya menyampaikan cerita atau pesan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, memiliki rima akhir a, a. Ciri-ciri syair lainnya yaitu memiliki rima atau akhiran a tiap barisnya. Ini berbeda dengan ciri-ciri pantun yang memiliki rima a. Jadi biasanya kan pantun itu huruf akhirnya itu juga sama, tetapi ini tuh berbeda. Syair ini berbeda dengan pantun. Syair ini juga berisi petua atau nasihat bijak. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis syair. Apa aja jenis-jenis syair? Jenis-jenis syair ada 5 loh. Yang pertama, ada syair panji. Yang kedua, syair romantis. Yang ketiga, syair kiasan. Yang keempat, syair sejarah. Dan yang terakhir, syair agama.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelima syair yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, syair Panji. Syair Panji merupakan syair pelipur lara, di mana syair ini biasanya bertema kisah pengembaraan atau peperangan. Selain itu, dalam syair Panji ini pun terdapat unsur kisah percintaan. Yang kedua yaitu syair romantis, di mana syair romantis ini berisi tentang percintaan, yang biasanya terdapat pada cinta alipur, laram, hikayat, maupun cerita rakyat. Dan yang ketiga, syair kiasan. Syair kiasan yaitu menyampaikan pesan dalam bentuk kiasan. Syair ini disebut juga syair binatang dan bunga-bungaan. Isinya merupakan sindiran atau kiasan terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu ada syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Dan yang kelima terakhir yaitu syair agama. Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi 4 loh. Apa aja? Yang pertama syair sufi, yang kedua syair tentang ajaran Islam, yang ketiga syair riwayat Nabi, dan yang keempat syair nasihat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh syair. Apa aja sih contoh-contoh syair yang telah saya sebutkan tadi penjelasannya? Sekarang contohnya. Karya Sultan Badoroddin. Paksi Simbangan konon namanya, cantik dan manis sekali lakunya. Matanya intan cermelang cahayanya, paruhnya gemelang tiada taranya. Terbangnya Simbangan berperi-peri, lintas di kampung Bayan Johari. Terlihatlah kepada putrinya Nuri, mukanya cermelang manis berseri. Simbangan mengerling ke atas getah, semalah sama berjumpa mata. Berkorban arwah leburan cinta, letih dan lesu rasa anggota. Selanjutnya, contoh syair agama. Jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertobat supaya kita selamat dunia akhirat. Dan selanjutnya di sebelahnya ada contoh syair kehidupan. Bencana bukan karena dunia senja, tapi manusia berlaku seenaknya, berbuat kerusakan di mana-mana, hingga alam tak lagi tunjukkan senyumnya. Yaitu contoh syair cinta. Dia juga telah mengukir nama terlukis hebat di dalam jiwa. Rindu jadi selalu membara, hati terbakar gegara asmara. Dan di sebelahnya ada contoh syair romantis. Wajahmu selalu tersketsa dalam khayal menenangkan jiwa. Memilikimu membuatku bahagia, semoga kita direstui olehnya. Contoh syair pendidikan. Ke sekolah luruskan niatmu, tekadkan hati mencari ilmu. Tak ada rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depanmu. Dan di sebelahnya lagi ada contoh syair nasihat. Orang kaya jangan suka menghina, karena kaya miskin sama saja. Tiada manusia yang hina, karena hidup itu layaknya roda.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa syair merupakan puisi lama yang dipakai untuk melukiskan hal-hal yang panjang, contohnya tentang sebuah cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. Syair merupakan puisi yang berlari 4 tiap bait dan bersaja a yang mengisahkan suatu hal. Syair memiliki ciri dan unsur yang membedakan dengan karya sastra lainnya. Syair merupakan karya sastra yang sangat puitis, syarat makna, dan memuat nilai-nilai yang sangat kuat. Syair sebagai hasil karya sastra lama berisi cerita yang disusun dalam bentuk rangkaian bait-bait yang terikat oleh jumlah baris dan sajak. Maka syair tergolong pula kepada bentuk puisi naratif. Ada beberapa jenis syair, diantaranya syair panji, syair romantis, syair kiasan, dan syair sejarah serta syair agama. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.